Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita di segmen ini masih berbincang dengan Mbak Bian Mojo, ahli kesehatan kerja, dan juga ada tambahan satu narasumber, ada Pak Dono Widiatmoko, ini ahli kesehatan masyarakat. Pak Dono, bisa dengar saya jelas? Ya, betul Mas Ya, Dino. apa kabar Pak Dono? Baik, selamat malam semuanya. Selamat Ya, malam Ibu Bian. Ibu Bian ini sahabat baik saya, oke. ketemunya di sini nih. Baik, luar biasa. Kita reunian lah ya, reunian bentar nih ya, satu segmen. Pak Dono, saya tadi di awal juga bicara dengan Mbak Intan Erlita, psikolog, dan Mbak Bian juga terkait kesehatan kerja. Kalau kita bicara, Anda sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, kita tahu pandemi ini sudah lebih hampir 7 bulan melanda negeri ini. Rasa stres, cemas, ya keadaan yang tidak stabil tentunya menghantui masyarakat. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana Anda menilai kondisi masyarakat kita bicara tadi dalam menghadapi pandemi ini? Ya, baik. Menurut saya begini Mas Juno, Hmm, hidup kita ini mahal sekali. Nyawa kita ini harganya mahal sekali. baik. Apalagi kalau keluarga kita. Mhm, Ya, maksudnya nyawa itu mahal, ya, apalagi kalau itu keluarga kita. Seberapapun uang kita akan kita gunakan untuk anak kita kalau sakit gitu ya. mhm, Kita kalau ada sakit apa kita jual segala-segala sesuatu. ya, Jadi patut dimengerti kalau COVID ini mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan kematian. mhm, Jadi semua orang siap-siap menyiapkan diri untuk mencegah ini, biayanya mahal dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada semua orang, Mas Juno dan teman-teman semua yang ada di Indonesia, eh, COVID itu bukan segalanya. oke, Masih ada banyak lain, penyakit lain yang bahkan lebih berbahaya. mhm, Contohnya tuberkulosis, malaria, demam berdarah, eh, kekurangan gizi, mhm, penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan lain sebagainya. Jangan sampai yang lain-lain itu terlupakan. oke, Apalagi yang tadi saya sebutkan seperti vaksinasi dan gizi buat anak-anak kita. Kalau kita yang mati gitu kasarnya ya, kalau mhm, kita yang meninggal karena COVID, ya sudah cukuplah umur kita gitu kasarnya gitu ya. mhm, mhm, Tapi kalau anak-anak kita, kalau karena COVID ini anak-anak kita eh, jadi penyakitan karena tidak divaksinasi, kalau anak-anak kita gizinya menurun, oke, maka dosa kita berlebihan, Mas. oke, Dosa kita berlebihan. Maksudnya bukan hanya dosa, masa depan Indonesia mhm, nggak tahu bagaimana. Indonesia terserahlah gitu. Jadi saya ingin mengingatkan semua tentang oke. itu. Gitu, Berarti Mas Vino. dengan kata lain, Mas Dono ini kaitannya dengan positive mindset ya, bahwa Bukan kita, hanya positive mindset, ya, hmm, bukan hanya begitu. Karena begini, Mas, saya ini health economist, oke, ekonomi kesehatan. Saya ahli ekonomi kesehatan. Pada dasarnya kita ini punya duit yang terbatas, Mas. Punya duit yang terbatas. Anggaran RI sebelum COVID itu sekitar 2.000 sekian triliun. Kelihatannya gede ya, 2.000 sekian triliun. hmm, Tapi anggaran sektor kesehatan cuma 7-8% kalau nggak salah. mhm, 7-8% untuk sektor kesehatan. Untuk sektor kesehatan juga itu kebanyakan untuk kegiatan-kegiatan kuratif. Apalagi dengan adanya COVID ini. Maka duit-duit semuanya untuk tes PCR. Semua mhm, duit semuanya untuk urusan hotel atlet misalkan gitu ya. Jangan-jangan mhm, anggaran untuk beli susu anak kita, anggaran untuk vaksinasi anak kita akan menurun. Loh, mhm. Baik, saya ke, padahal duit hmm, kita naik nggak? Enggak, berkurang gitu. Jadi saya ingin tolong fokus nih. Kita mhm. fokus masa depan kita ini kemana? COVID penting, tapi anak cucu kita penting juga. Oke, baik. Saya ke Mbak Bian. Mbak Bian, kita bicara masih terkait kecemasan. Kita tahu bahwa di lingkungan kerja kan jamnya nih dikurangi seperti itu ya. Ada angka di mana yang tadi normalnya bisa 8 hingga 9 jam, sekarang mungkin beberapa perusahaan variatif sih, ada yang 6 atau 5 jam. Anda melihat pengurangan jam untuk mengatasi tadi eh, kecemasan dan juga penularan COVID. Ini sudah baik atau seperti apa harusnya? Jam yang ideal? Iya.
Sebetulnya Mas Juno, Hmm. terkait dengan jam ini ya, office hour, sebetulnya contohnya kayak saya sendiri, Mhm. ini saya sama sekali tidak pergi selama 7 bulan ke kantor. Tetapi kemudian luaran atau output saya itu tetap terjaga. Oke. Gitu. Jadi artinya ketika kita lihat lagi, sebetulnya kecemasan ini juga banyak faktor. Tadi saya sempat dengar narasumber sebelum saya ya, itu seru juga penjelasannya. Artinya sebetulnya ketika kita bicara mental health ini, Mhm. ini tidak melulu karena mungkin dikurangi jamnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas dan take Mhm. home pay yang dia dapatkan. Mhm. Apakah juga berkurang? Jadi ketika bicara kecemasan ini, bisa kecemasan gara-gara dia nggak bisa makan karena dia harus Finansial di ya. rumah, gitu ya, Mhm. betul. Mhm. Atau kemudian sebetulnya dia di rumah tidak apa-apa, tetapi dia bisa tetap berproduksi, gitu ya, tetap Baik. produktif. Produktif ya. Seperti hal, ya, Aha. tetap produktif. Mhm. Artinya mungkin kita lihat dulu akar masalah dari mental health tadi. Oke. Seperti tadi Pak Dono juga saya dengarkan menjelaskan bahwa ini permasalahan sebetulnya bukan COVID saja, ada penyakit-penyakit lain gitu ya, Ya. yang melanda bukan saja ya di tempat kerja juga. Karena Oke. ternyata kalau saya boleh jelaskan, ketika keluarga itu pekerjanya sehat, itu keluarga sehat itu pasti keluarganya kan bahagia ya. Mhm. Tapi ketika kemudian ada walaupun pekerjaannya sehat, keluarganya sakit, ada salah satu anggota keluarga dia yang sakit, itu menjadi beban keluarga. Sakitnya apapun, bisa COVID atau yang lain. Sehingga kemudian kalau kita bagi menjadi 4 spektrum ya, idealnya memang pekerjanya itu adalah sehat, keluarga sehat, itu keluarga akan bahagia. Jangan terjadi pekerja sehat, ada keluarga yang sakit, itu jadi beban keluarga. Atau keluarganya sehat, pekerja yang sakit, itu menjadi permasalahan di keluarga. Nanti dia dapat duitnya dari mana? Atau yang spektrum yang keempat, yaitu keluarga sakit, pekerja sakit, itu bencana bagi keluarga. Oke, jadi Artinya bukan kemudian, semata-mata terkait ya, pengurangan jam tadi ya Mbak Bian ya, tapi harus kita betul. lihat lebih detail lagi. Nah, saya ke Pak Dono. Betul. Pak Dono bicara stres. Ini semua orang mungkin yang di rumah stres karena work from home, yang di kantor juga stres karena tadi kerja harus keluar rumah seperti itu. Anda punya saran tidak bagaimana kita agar tadi terhindar, paling tidak we can control our stress level di Ya, masa baik. pandemi ini? Seperti apa? Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya komentar pertama nggak begitu nyambung dengan topik yang Iya. dibicarakan dengan Bu Bian ya. Oke, sekarang kita balik ke topiknya. Aha. Jadi kalau tentang stres, begini Mas. Saya ini waktu bulan Maret atau April, saya itu 24 jam berpikir tentang COVID, Mas Juno. 24 jam. 24 Betul. jam. Karena Oke. ini saya tanya sajalah ini Mbak Bian ya? Mbak Bian atau teman-teman di MNC News. Kalau kadang-kadang kalau minta interview jam berapa gitu, pernah jam 1 pagi saya ditelepon karena saya di Inggris gitu ya, dan sebagainya. Sehingga saya itu cuma tidur 1 jam setiap malam, Mas. 1 jam setiap malam. Oke. Kemudian setiap kali membaca berita online gitu atau mendapatkan kabar dari WhatsApp grup dari teman-teman di Indonesia, itu semuanya mengabarkan ini meninggal, si itu meninggal. Kabar buruk dan terus ya sebagainya. dapatnya ya. Bad news. Kabar baik juga ada sih. Oke. Kabar baik juga ada, tapi kabar baik yang hoax gitu ya. Misalkan, mohon maaf ya, minyak kayu putih, Profesor Hadi Pranoto dan lain sebagainya gitu ya. Itu bikin saya sakit, Mas. Baik. Bikin saya sakit. Sampai kemarin saya saya konsultasi dengan atasan saya, dengan teman-teman gitu, dan senior saya Pak Asko Badgani. Beliau bilang, Dono, you need to take a rest. You need to take a break from COVID. You need to take a break. Alright. Take a break from COVID. Kasarnya begini. Kamu jangan terlalu merasa takut, jangan terlalu merasa bertanggung jawab terhadap COVID. Jangan terlalu merasa terlalu mengerti tentang COVID. COVID ini nggak banyak gini. Semua orang kita pengetahuannya sama kok seluruh dunia. Kita tahunya sama kok dari website WHO juga, dari gugus tugas juga, semuanya sama. Dan semuanya tanggung jawabnya sama masing-masing. Kamu itu
nggak punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Jadi, so take your time, cool aja gitu, cool aja. Karena yang penting bagi kamu adalah coba lihat yang paling penting dalam hidup kamu itu apa. Anak, istri kamu, itu anak, istri kamu. Kalau orang lain, kalau Anda bisa lakukan, ubah. Kalau dalam Islam kan begitu ya. Kalau bisa ubah orang lain, kita ubah. Dengan Kalau kata nggak lain, bisa, ya udah. ya Pak Dono, bahwa Kalau- we can't control condition, but we can control ourselves tuh. Agree, ya betul. Dan satu lagi, kalau Menteri Kesehatan Indonesia saja, kepala gugus tugas saja tidak bisa mengontrol Indonesia, Presiden saja tidak bisa mengontrol COVID di Indonesia, begitu, ngapain lo pikirin gitu, santai aja, santai aja. Ya, oke. Ya, Chill, saya take your terima time, masukannya. relax. Tapi kita harus tetap berusaha, kita tetap berusaha. Pak Dono, ya, tetap berusaha. kita jeda dulu Pak Dono. Nanti Baik, kita silakan. sambung lagi di segmen selanjutnya. Tapi Mbak Bian, terima kasih atas waktunya Oke. di segmen ini. Ya, Siap. terima kasih dan kita akan berbincang di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.